lanjutkan pertemuan kita yang ke-13 ya. Jadi pertemuan kita 13 minggu depan itu sudah pertemuan 14, artinya pertemuan 14 itu kelas kelas besar ya. Nah, nanti kita tinggal nanti kita ketemu fisik di pertemuan 15 ya. Pertemuan 15 itu pertemuan terakhir dengan saya di semester ini karena di pertemuan 16-nya kalian sudah submit project. Oke, sebelum kita mulai, saya sambil kameranya dibuka karena saya akan ngambil gambarnya. Saya akan share screen, saya akan absen dulu kalian satu persatu. Hmm. Andrea ada, Hadir, Pak. Adinda, Hadir, Pak. Dinda, Arifia, Hadir Bapak. Ibnu, Hadir, Bapak. Najwa, Hadir Pak Najwa. Novita. Novita nggak ada. Siti Mardiani, Nitya, Hadir Pak. Sophia Kamal, Hadir, Pak. Divo, Divo, Nur Ajni, Hadir, Pak. Susi Susanti, Hadir, Pak. Riko Adisaputra, Hadir, Pak. Aulia, Hadir Pak. Siva, Siva Laila Putri, Devi Anisaula, Anisaul, Hadir, Pak. Nabila, Fajar, Pak. Isnu, Hadir Wisnu, Pak. oke, Muhammad Yazirwan, Yazir, Leandre, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Nabil Iza, Hadir, Pak. Sahrafi, Hadir, Pak Syarafi, Pak. Del Satrio, Hadir Pak Satrio. Fahmi, Hadir, Pak. Reza, Reza, Nabila, Hadir, Bapak. Lili, Hadir, Pak. Ronald, Hadir, Pak. Hadir. oke, Sevia, Sevian, Keiza, Kezia, Azahra, Hadir, Pak. Kita Dinda, Hadir Pak. Fania, Fania, Cut Malika, Hadir, Pak. Cinta Aulia, Hadir Pak. Sylvia, Hadir, Pak. Kansa Naila, Kansa, Dan Sanela ngomong ke saya izin, Bapak. Itu udah ngechat Bapak ya? oh iya, saya Nah, Sevia, baik, Bapak. Sabrina, Hadir, Pak. Sepiana, Hadir, Pak. Siti Nurhaliza, Hadir, Pak. Balkis, Hadir, Pak. Irsyad, Hadir, Pak. Pilar,
Hadir, Pak. Agnia, Hadir, Pak. Fajwa. Fajwa lagi ganti device, Pak, tapi hadir. Oke. Ada yang belum saya panggil? Absen? Bapak Johana pindah dari hari ini. Oh iya, nanti kelas E ya? Teman Ya Pak nanti kelas E. di absen nanti ya di kelas E. Oke, ada yang lain? Pak. Johana sendiri yang dari kelas E. Yang lain ada? Oke, nanti yang nggak hadir hari ini 1 Novita, 2 Divo, 3 Siva, 4 Reza, 5 Sevia, 6 Kezia, 7 Fania ya. Izinkan Sanela. Bisa nggak? Baik, teman-teman semua, hari ini kita akan lanjutkan lagi kuliah kita hari ini. Baru saya ngasih ini ya, ngasih tugas, nanti kita akan cek random sekitar jam 9. Tapi kurang lebih 45 menit saya akan menjelaskan materi kita. Kita tinggal 2 materi lagi, yaitu kita bikin dashboard sama bikin story. Hari ini kita akan fokus gimana caranya bikin dashboard. Kemudian minggu depannya lagi kita akan bikin story. Jadi nanti lengkap semua pertemuan kita untuk visualisasi data. Dari kalian bikin worksheet, nanti bikin dashboard sampai bikin story. Ya, nanti projectnya seperti itu. Jadi nanti itu yang kalian akan kerjakan ya. Baik, saya akan share screen dulu. Saya berharap kalian ready dengan laptopnya, kemudian berangkat dari yang terakhir kalian kerjakan kemarin untuk tablunya. Saya akan share screen. Sudah kelihatan nggak tablunya, teman-teman? Wisnu, jangan lupa ya dikirimin tadi fotonya, yang kalau bisa foto grid ya modelnya, dari kelihatan semua teman-teman kita. Oh, kalau foto gridnya belum ya, Pak? Nah, Oh Bapak iya, share screen soalnya. Nah, oh iya. Atau kita foto grid dulu deh. ya foto grid boleh, Pak. Pak. Nah, Oke. Tolong open kameranya ya, karena ini harus saya kirim di kita kuliah hari ini. oke, boleh teman-teman yang belum on cam dulu ya. View-nya di setting 49 aja, Wisnu. Jadi semua bisa masuk dalam screen capture ini. Ini jadinya dua slide sih, Pak. Nggak apa-apa ya, Pak ya? Bisa kok dijadiin 1 slide. Kamu settingnya aja. Setting Iya. di view-nya itu jumlahnya 50. Kalau 125, tapi nggak apa-apa kalau mau 2 slide. Oke, baik. Izin share screen teman-teman. Boleh gaya terbaik ya. Siap, 1, 2, 3. Oke, slide 1 udah. Mungkin slide 2, teman-teman. 1, 2, 3. Oke, sudah Pak Dani. Thank you ya. Baik. Kita mulai kuliah kita hari ini. Saya harap kalian, ini penting banget ya untuk bikin dashboard. Oke. Sekarang saya lagi buka tampilan Tableau. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi kalau di Tableau kalian kemarin aku sudah bikin banyak ya, visualisasi 1, visualisasi 2. Ini penjualan berdasarkan tahun, tren. Ini kan semua sudah ada kita bikin ya, teman-teman, tren penjualan. Ini yang kita buat penjualan per kategori, peta profit, kemudian penjualan per subkategori, proses penjualan, peta penjualan, profit, ya. Ini analitik tren profit, ya. Nah, sekarang kita masuk bikin dashboard, ya. Nah, di sini ada tulisannya, ya. Nah, dashboard 1.
Dashboard satu, kalau di sini lambangnya itu yang tengah-tengah tuh, paling tambah di sini. Nah, kalau nambah lagi dashboard 2, dashboard 3, sekarang masuk ke dalam tampilan dashboard, tanpa dashboard. Sudah, sudah semua? Sudah. Ya, di tampilan ini, teman-teman. Nah, ada sebelah kiri itu ada yang disebut dengan dashboard. Ini layoutnya. Ya. Yang di dashboard itu yang pertama bagian depan itu kita akan mengatur device preview kita. Apakah defaultnya adalah laptop, apakah nanti akan kita susun dalam bentuk handphone, atau nanti device previewnya tinggal kita pilih di sini tipenya. Ya, di desktop, di model desktop, kalau bentuk seperti ini, dan ini bisa kita ini device previewnya adalah tergantung tipenya apa, atau kita bentuknya di sini. Nah, ukuran ada ukuran dari sini. Ini kalau kita bikin ukuran dashboard itu statis ya. Jadi ukuran lebarnya berapa, ininya berapa, atau kita menggunakan minimum size-nya berapa dan berapa. Ini kita bisa atur. Atau kalian bisa menggunakan fixed size atau automatic atau range. Kalau range harus dibuat atau automatic. Dalam hal ini saya akan membuat device-nya itu automatic dulu. Oke. Jadi ini default saja tampilannya, device preview-nya, kemudian size-nya kita pilih automatic. Oke. Nah, kemudian di sini adalah sheet. Jadi sheet ini adalah sejumlah visualisasi yang sudah kita desain. Misalnya fase 2, kalau kita arahkan kursornya, dia akan kasih contoh seperti ini, penjualan seperti ini, tren penjualan, penjualan per kategori, beta profit, penjualan per kategori. Ini tergantung. Kalau kalian bikinnya cuma 4, yang muncul di sini 4. Kalau kalian bikinnya cuma 3, yang muncul di sini 3. Jadi artinya kalau kita bikin dashboard, minimal itu lebih dari satu visualisasi yang sudah pernah kita bikin atau yang disebut visualisasi kertas kerja kita ya, worksheet visualization. Oke. Nah, kemudian di sini teman-teman ada fasilitas yang sebelah kiri itu mulai kalian akan membuatnya bentuk tampilan objeknya itu apakah horizontal, vertikal, kalian akan insert text, kalau misalkan akan nambahkan extension, ini bisa dijadikan extension atau full metric, atau kalau bisa ada cerita, kalian buat data story, kalau ingin menambahkan image, misalnya ini nambah logo gitu ya, logo perusahaannya gitu ya. Kemudian di sini juga ada blank. Blank itu kalian akan membuat Canva yang sifatnya itu kosong, tidak ada isinya gitu ya. Kemudian ada tombol dashboard kalian bisa atau tombol filter yang kalian akan bisa. Nah, ini kalian bisa gunakan di sini. Nah, ini show dashboard story. Ini memberikan nama dashboard kita. Kalau misalnya dashboard kita ini kita kasih nama dashboard penjualan. Kalau ini kita centang, maka dia akan kasih nama di sini otomatis dashboard penjualan. Tapi kalau enggak, dia enggak muncul. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, sekarang kita akan mulai membuat dashboard kita. Nah, dari worksheet atau visualisasi yang kita pilih, yang kita bikin, kita pilih sama-sama. Di sini saya ingin mungkin akan memilih terkait data profit ya. Saya akan tarik di sini. Muncul seperti ini. Nah, ini peta profit penjualan yang sudah ada. Nah, kemudian saya ingin tambahkan lagi gitu ya. Visualisasi yang ingin saya bikin di samping kanannya, saya ingin lihat tren penjualan. Sini teman-teman. Ini ada peta profit, ini tren penjualan. Kemudian saya ingin tambahkan lagi visualisasi
Cross tab penjualan, saya taruh di bawah. Kemudian saya ingin tambah lagi visualisasi. Ini saya akan nambah nama visualisasinya aja. Kemudian saya bikin data analitik ya, analitik tren. Saya akan tambah di sini analitik tren profit. Oke. Nah, kalau kita lihat tampilan dashboard kita sudah jadi seperti ini. Nah, ini tapi kan dashboardnya itu masih nyampur. Teman-teman, nah setiap ini nanti kita akan coba bikin layout ya. Kita layout lagi gitu. Nah, ternyata kita butuh, saya akan insert dashboard ini sama saya berikan logo. Soalnya saya taruh logo dulu di atas. Ini ya, teman-teman. Dan muncul, kita taruh segini. Kemudian saya gunakan logo. Kebetulan saya sudah download logo di sini. Kalau misal teman-teman sudah bikin logo, ada logonya di sini. Nah, teman-teman bikin feed image ya. Nah, feed image itu supaya nanti tampilannya sesuai dengan besaran kotak yang kita bikin. Sekarang saya akan tambahkan satu lagi judulnya. Saya dashboard penjualan PT Maju bersama Hari Siang. Bikin misalnya di bawah. Nah, ini kita bisa pindah ke sebelah ini. Ini bisa kita print, teman-teman tadi. Ini kita taruh di tengah, di teks. Jadi ya teman-teman, kalau kita ingin lihat previewnya, oke, dashboard penjualan PT Maju Bersama. Saya mungkin ingin rubah tampilannya, kita klik layout, kita kasih background, nah, atau background lebih gelap, nah, jadi seperti ini. Kalau kita lihat di sini kanan preview muncul seperti ini. Oke. Juga kita layout, kita kasih layout yang sama. Ini ya teman-teman, ini tampilannya. Terus saya ingin cek ya, saya ingin tambahkan satu lagi teks di sini. Supaya tahu nanti didesain oleh siapa, saya taruh di sini. Desain, baik, nama kalian masing-masing ya. Ini kalian tarik. Nah, sekarang sudah muncul. Kalian layout lagi supaya nanti warnanya sama. Kalian layout seperti ini. Oke, coba lihat. Nah, muncul seperti ini. Oke, teman-teman. Ini supaya nanti antar ini jelas kotaknya seperti mana. Ini kalian klik di sini. Kalian kasih border seperti ini. Ini juga kalian borderin. Ini juga di border. Oke, oke. Nah, sekarang kita bisa lihat seperti ini tampilannya. Ya. Nah, ini teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman pilih furniture, nah, ini pastikan ya teman-teman kalau supaya dia ini bergerak di bagian ininya, di bagian
pastikan di bagian sini, klik kanan. Baik, kalian taruh kursornya di bawah, dekat filter, klik kanan, apply to worksheet-nya, pastikan all using this data source. Kalau hanya only worksheet, misalnya gini, ya. Nanti kalau misalnya kalian lakukan filter, nah, yang bergerak hanya di sini aja berubah. Sementara di yang lainnya dia tidak berubah. Kita kan tidak ingin ya. Nah, yang berubah ini doang kan. Yang berubah peta ininya aja. Sementara kan kita pengen semuanya. Sehingga nanti kita harus cek di sini. Klik kanan. Pastikan ini all using this data source. Artinya kalau itu kita centang, kalau mau kita rubah filternya, dia akan gerak nih. Misalnya regionnya, kita pengen tahu region Kanada. Seperti ini. Kita klik atau Eastern Africa. Juga seperti ini. Yang lain tidak. Kalau berdasarkan country, misalnya Bolivia, ternyata nggak ada ya. Di sini data yang dari negaranya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan apa sudah bisa semua untuk bikin dashboardnya? Saya pengen kalian untuk ngetes dashboardnya masing-masing. Ketinggalan, Bapak. Hah? Tinggalan ya? Oke, saya stop. Mana yang siapa yang sudah berhasil kayak saya tadi? Semua ketinggalan. Udah paham nggak? Atau kita ulangi lagi dari awal? Boleh, Pak. Hah? Boleh Pak diulang Pak. Diulang ya? Oke, ya, kita ulang lagi ya. Oke, saya anggap di bawah kanan ada dashboard dua lah ya. Kalian lihat nggak? Teman-teman lihat nggak? Iya Pak. Oke, apa kosong ya. Tadi saya sudah jelasin ya, di sebelah kiri ini adalah ada dua nih. Kita create dashboardnya, kita atur layoutnya. Atur layoutnya sebelah kanan. Untuk bikin dashboardnya itu di sebelah kiri. Oke. Nah, dashboardnya ini ada ukurannya range. Misal kita ini range. Range itu dia akan fit segini doang, yang gambar putih ini. Di sini ada objek-objek yang nanti kita bisa tambahkan. Apakah kita menambahkan teks, judul, filter, dan sebagainya. Oke. Nah, syarat kalian harus punya yang disebut dengan sheet di sini. Sheet ya. Jadi kalau kalian bikin sheet ini adalah visualisasi yang telah kalian bikin. Nah, kalau misalnya kalian bikinnya ada 4, berarti di sini cuma ada 4 visualisasi. Kalau kalian bikinnya 5, maka di sini ada 5 visualisasi. Oke. Kita akan coba ya. Yang pertama kita akan bikin, saya ingin naruh terkait dengan ini, tren penjualan. Saya taruh di sini dulu. Muncul nggak teman-teman di sini? Muncul, Pak. Oke. Kemudian saya ingin nampilin prospek penjualan sebelahnya. Muncul nggak? Karena ini terlalu tampilannya nggak bagus, karena dia bentuk range, maka di size ini kalian rubah. Plus di bawahnya range, kalian klik di sebelah kanan, pilih otomatis ya. Nah, jadi kalau otomatis nanti dia akan menyesuaikan. Oke. Apakah ini ya teman-teman? Sudah? Kemudian aku ingin masukin peta penjualan di sini. Nah, oke. Kemudian satu lagi aku bikin analitiknya di sini. Taruh. Udah muncul nggak seperti ini teman-teman? 4 posisi. Dan sebelah kanannya adalah untuk naruh legend ya, sama nanti untuk naruh filternya. Nah, dia filter di kanan ini otomatis. Ketika di worksheet kita bikin filter, dia akan muncul filter sendiri.
Nanti ada highlight kategori, terus kategori, market, dan country. Semua udah bisa bikin seperti ini, 4 ini. Ada yang ketinggalan? Saya Pak, sudah, Pak. izin. Hah? Pak, saya izin tanya. Ini di sheet saya itu cuma 3 doang, Pak. Ada tren penjualan, cross tab, sama peta penjualan. Ya berarti kamu kurang bikinnya itu kan kemarin kan. Kalau nggak salah kita udah banyak kan bikin sheet. Ada berapa visualisasinya? Ada yang cuma 3 semua rata-rata. Ada yang Saya 4 nggak? saya adanya peta profit. Kok cuma peta profit? Bukan kita semua orang udah bikin banyak tuh. Saya ada, Pak. Hah? Berarti kalian semua nggak sama ya ini yang ngerjainnya kan kemarin saya bilang oke saya stop screen. Coba kalian share screen salah satu di antara kalian yang sudah punya worksheet-nya banyak. Kalau cuma 1, 2 dashboardnya jadi jelek, minimal itu 4 ya. Yang menjadi dashboard itu ideal itu perspektifnya itu 4 gitu. Coba siapa yang punya visualisasi lebih dari 4? Minimal 4. Kayaknya kita udah berapa kali pertemuan ya? Perasaan aku udah banyak loh ngasih visualisasi kemarin. Kalau gitu aku ngecek satu-satu nih. Andrea, kamu udah bikin berapa visualisasi? Pak, ini aku juga mau tanya soalnya sheet, wait, aku boleh izin share screen nggak, Pak? Boleh. Kan kemarin kita minta tolong semua yang dikerjakan di save ya. Ini pasti akan berlanjut loh gitu. Pertemuan berapa kita udah mulai bikin visualisasi? Untuk yang sheetsnya tuh nggak bisa di drag ke bawah gitu, Pak, nggak bisa di scroll. Nggak, wait. Hang ya? Scroll Iya, nggak gimana? berat banget, Pak, kalau sambil zoom. Coba tuh. Muncul ya tuh. Kosong itu sheetnya. Yang ada isinya coba. Kamu kan kalau digerakin ke kanan kan harus ada. Coba di bagian sheet ini kan sudah ada. Kemarin kita kasih nama ya kalau nggak salah. Visualisasi 1, visualisasi 2, visualisasi 3. Kalau kamu tarik kosong nggak ada. Kalau sheetnya belum kamu bikin ya dia nggak bisa ditarik kan. Ada, Pak, udah ada sheet, Coba lihat di udah ada. bawah. Kamu kasih namanya deh masing-masing. Coba kamu lihat worksheetnya kamu itu dirapiin, dikasih nama misalnya visualisasi 1, visualisasi 2 atau dikasih nama apa. Oh, oke, Pak. Kan belum gampang aku nggak kasih Iya, nama. kalian tuh kalau bikin harus eh, mikir gitu ya. Ini nanti biar gampang aku identifikasi, pasti kita nama. Di sini kan sheet 1, sheet 2 kemarin aku sudah kasih nama ya. Fish 1, Fish 2, Fish 3. Coba kamu klik sheet 1 itu isinya apa? Ya, Pak. Ini yang di bawah, bagian bawah kamu klik. Bagian bawah. Oh, Ya kan ada tulisan sheet itu coba. Kamu ada bikinnya cuma gini doang. Sheet 2, ada. oke. Sheet 3, sheet 4, sheet 5. Oke. Coba Berat banget. sekarang di rename dulu, dikasih nama dulu yang bagus. Ini tentang apa kemarin, ini tentang apa. Rename. Iya, Jadi Pak. kita tahu, oh ini sheet kita ini kertas kerja kita bikin visualisasi apa ya. Baik, Pak. Oke. Oke, Pak, sekarang coba di stop screen aku mau lihat teman-teman yang lain yang sudah bikin minimal 4 visualisasinya yang bagus. Kemarin suruh minta kalian itu, pikir kalian kerjain tuh di rumah, dirapiin lagi. Coba siapa yuk yang mau share screen? Kalau nggak dilatih, ya kita kalau cuman belajarnya pas ketemu saya terus di rumah nggak dicoba lagi gitu ya, ya kalian nggak dapetin apa-apa. Karena kan di saya kan ngajar paling 1 jam, 80 menit, itu kan untuk men-trigger ya. Sehingga nanti kalian bikin sendiri visualisasi, bahkan aku minta kalian kembangkan tuh dari visualisasi yang sudah diajarkan. Oke, aku coba kalian yang udah bikin visualisasinya lebih dari 4 siapa? Saya Oke, siapa? Ayo, coba share screen.
Subscribe. Subscribe. Tadi yang bilang siapa nih? Siapa nih? Susi ya? Ya, oke. Iya, Pak. Nah, ini juga Susi dikasih eh, namanya, dirapiin dulu namanya. Supaya nanti kalau kita bikin dashboard, kita tahu, oh ini apa gitu ya. Oke. Nah, ini udah dibikin ya sama Susi dashboardnya. Tapi ini masih belum ada judulnya tadi kan di atas. Kalian harus bikin judulnya. Kemudian nanti bisa bikin mappingnya gitu ya. Nah, jadi gini teman-teman. Usahain kalau kita mau kerja sesuatu, kertas kerja kita tuh sudah kita bisa identifikasi. Ya, misal, kayak saya share screen ya. Share screen lagi. Nah, misal ada penjualan berdasarkan tahun, tren penjualan, penjualan per kategori, peta profit, penjualan per subkategori, ya, per step, gitu ya, peta penjualan, gitu ya, profit. Eh, aku udah bikinin kalian dashboard 1, dashboard 2, gitu ya. Nah, harusnya teman-teman bisa ngikutin nih. Padahal aku udah ngasihnya pelan-pelan. Harusnya bisa ngikutin gitu ya. Oke, kita lanjut. Tadi si Susi, Susanti kan udah bikin 4 dashboard yang sudah ditarik. Nah, nanti PR kalian adalah di mana kalian harus bisa bikin visualisasi. Nah, kemudian visualisasi yang ada di worksheet. Kalau bisa dikasih nama, jangan sheet aja, supaya nanti kita sangat paham kita sedang ngerjain apa gitu ya. Bawah ini. Nah, teman-teman, saya lanjutkan untuk dashboardnya. Coba 34 ini sudah ditarik. Satu, ya pastikan klik kanan di filter ya. Di filter itu klik kanan. Apply datanya itu harus using data source ya. All. Jadi kalau seperti itu, ketika kita rubah, itu semuanya berubah gitu ya. Berubah eh, tampilannya. Oke, teman-teman semua. Nah, dari seperti ini kita akan tambahkan image atau logo. Kalian bisa download, kasih contoh logo apa, gambar, terserah ya. Ini ada image di sini. Kalian tarik ke bagian paling atas. Lepaskan. Nah, dia kan modelnya seperti ini nih. Ini nanti kalian bisa pilih image-nya apa. Aku sudah bikin image misalnya download misalnya logo 1. Logo ya. Kita klik kanan, fit image saja. Nah, fit image itu sesuai besarnya Canva yang kita bikin. Ini bisa diginiin, ditaruh kliknya sehingga bisa dikecilin. Nah, ini ada logonya. Tinggal nanti kita tambahkan namanya. Kita pilih teks. Teks. Kita taruh di sini teks. Sebelah kanan. Kita tulis. Misalnya tadi dashboard penjualan. PT maju bersama. Teman-teman bisa atur ukuran fontnya 24, tebelin, ditaruh di posisi tengah, kasih warnanya misalnya merah ini. Pak, ini sebelah kiri kan logo harusnya sebelah kanan ya, tinggal diklik ini, ditaruh sehingga dia muncul kayak panah 4 ya, kayak ya, kalau kalian taruh gini sampai muncul panah 4, kelihatan nggak? Nah, supaya dia bisa digeser ke sebelah kanannya. Nah, ini kalian klik di sini kan ukurannya besar nih, kalian kecilin. Nah, oke, ini kalian pilih layout, kalian border di belakangnya. Misalnya kalian pengen border warnanya biru. Nah, di sini kalian border juga warnanya samain biru. Oh, ini tulisannya kalau biru matchnya putih, kita ganti putih. Nah, keren kan teman-teman? Tinggal di udah ada bisa nggak sampai sini? Udah?
Coba tadi. Udah ada yang seperti ini tampilannya? Kalau ini belum ada border, kita kasih border ya. Bordernya terserah apa. Kalian mau kasih bordernya kayak gini. Apakah bordernya itu mau kalian kasih warna biru? Ini kalau di sini bordernya warna biru, disamain si border seperti ini. Kemudian ini samain si biru seperti ini. Ini juga samain warna seperti ini. Coba kita lihat ya, show ya. Di sini kan ada presentation mode ya. Klik di sini. Nah, muncul ya seperti ini. Nah, Pak, ini saya nggak nyaman Pak, tulisannya di sini biru. Berarti ini tinggal kamu klik di sini, tinggal dirubah layoutnya. Berarti ini putih ya, atau non aja. Jadi buat non juga, backgroundnya non. Nah, filmnya seperti ini. Nah, ini tergantung keahlian kalian ya untuk bikinnya. Jiwa seni kalian juga gitu ya. Kasih warna apa. Kan sekarang udah ada ya kotak-kotak pinggirnya sudah ada nih teman-teman. Ya. Terus kita ingin nambahin lagi ya, balik ke dashboard, kredit kalian. Kalian klik di sini di teks, kemudian kalian tarik, lepasin. Ketika dia ada warna agak abu-abu, lepasin di sini. Kemudian ini kredit atau di kredit by siapa nama kalian. Oke. Dan kalian 2024. Oke, ini kalian tarik ke atas. Pak, ini saya mau kasih nama warna gitu ya. Taruh di layout. Si background misalnya warna abu-abu. Coba dulu. Bagus ya tampilannya. Seperti ini. Pak, aku ingin. Nah, ada satu fitur lagi yang saya mau ajarin ke kalian, yaitu fitur sepertinya backgroundnya bagusnya hitam ya. Kayaknya hitam sama ya. Hitam biru tua ya. More color juga bisa. Bapak, maaf mau nanya. Ya, Di bagian objek aku tuh beda sama yang bagian objek Bapak. bedanya kenapa? Di sini tuh kayak horizontal, kontai vertikal, terus Oke, saya stop. Coba kamu share screen. di Mana? bagian kanannya beda. Di bagian objeknya juga beda, Pak. Mana objeknya beda? Nih, Kan ada horizontal, vertikal. Itu iya. kan sama kan? Bedanya di mana? Tadi pokoknya di bagian ini ada yang fitur gak ada Apa fitur yang nggak ada? Itu sama semua Bapak. fiturnya. Ada download, ada teks, ada image. Ya kan? Image. Coba kalian kamu tarik dulu image ke atas. Taruh ke atas. Ya, klik kanan. Tunggu, jangan di situ naruhnya. Kalau kamu taruhnya di sini, dia nggak manjang nih. Cancel aja, cancel. Undo. Control Z, Control Z. Oke, coba tarik image dulu ke dalam kanan kanvanya. Lepasin ke atas lagi, ke atas. Terus, nah ya lepasin sini. Karena abu-abunya dua kan, jadi dia bisa seperti ini. Kemudian, kamu klik aja di situ. Pilih, kamu punya image apa. Kalau udah download, kamu punya di feed kan. Oke, feed.
biar nanti sesuai besaran kotak ya. Pilih image-nya. Itu ada URL-nya. Kalau udah kamu download, download aja. Kalau di bagian ini, Pak, Apaan? bentar sebentar, Pak. Kan kamu harus nyiapin dulu loh. Ininya yang ini, Pak. Bagian ini kan yang Bapak all, Hmm? bagian kanan. Oh, ini kan tergantung yang kamu bikin kemarin. Jadi posisi atas kanannya itu tergantung nanti yang dibikin di worksheet-nya. Kalau worksheet-nya ada filter, di kanan juga ada filter. Nah, ini kan masing-masing punyanya masing-masing nih. Nah, ini juga bisa dihapus karena legendnya sudah ada. Misalnya kamu nggak perlu ada legend, bisa di remove kan di bagian kanan. Jadi kanan ini ngikut dari yang dibikin di Iya, Pak. worksheet-nya. Nah, ya, ya bedanya mungkin kemarin kamu nggak ngikutin ketika saya bikin misalnya filternya modelnya pakai single ini ya, single value. Oh ini gratis aja legendnya, nggak penting ada legend. Gitu. Ini sama ini untuk bagian kategori legend sama untuk filtering. Nah, filtering sebelah kanan tergantung di worksheet kamu bikin filternya apa kemarin. Gitu. Kalau mau disamain ya berarti di worksheetnya diperbaiki. Dia bagian sheetnya yang kita belajar kemarin. Itu Santi. Oke, Paham Pak. nggak? Paham nggak? Nah, sekarang coba deh. Ini belum kamu kotak-kotak ya. Coba kamu klik dulu di kotaknya, pilih layout, border, Layout. biar rapi. Bawah, border. Kan ada tulisan border tuh di bawah. Ini, Pak. Bukan, border. Di atas ini. Kamu kan non sekarang bordernya. Ya. Nah, klik di bagian kanannya. Nah, tuh ya gitu. Kan ada border. Pilih, terserah mau tebel, mau tipis. Klik aja di sana. Klik. Nah, coba kamu slideshow. Bentar, Pak, connection. Slideshow-nya di kanan Harus atas. begini dulu maksudnya? Enggak, kamu lihat slideshow-nya kan di kanan sini, di atas, di atas peta penjualan itu ada menu show kan itu. Lihat di tulisan peta penjualan itu ada menu. Ah Oke. itu tampilan gede slideshow dia. Klik aja tuh, presentation mode dia. Klik aja sana. Nah, tampilannya kan peta kamu belum kamu kotakin ya. Nah, Iya. nanti kamu kotakin. Kalau ini kan, nah contoh di bawah nih judulnya belum ada. Berarti kamu pakai judulnya itu masih sheet 10. Bisa dibuat judulnya di sheet atau nanti kamu bikin judul sendiri. Oke. Hmm. Nah, di atas itu bisa ditambahin tuh. Mau nambahin logo, mau nambahin judul atau teks gitu. Di bagian bawah juga bisa ditambahin apa yang mau ditambahin di situ misalnya. Ya, teman-teman. Oke, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Nah, habis ini saya minta kalian kemarin aku minta tolong bikinin itu ya, visualisasi yang kemarin dengan yang TV show. Nah, aku mau random cek kalian udah siap atau belum ya. Nah, aku share screen yang terakhir untuk dashboard ya. Aku akan nambahin yang kita bikin ini bisa kita download dalam bentuk PDF. Caranya ya, kalian pilih di bagian objek, di situ ada menu download, kalian tarik, kalian taruh di sini. Tas atau ditarik di bagian bawah juga bisa. Oke, ini muncul download. Ini mungkin kalian ganti layoutnya, warnanya merah. Saya suka warna pink. Tergantung kalian suka warna apa bebas. Ya, sekarang kita coba lihat, teman-teman sudah ada menu downloadnya muncul ya. Nah ini juga bisa sebenarnya. Ini
ya. Nanti kalian bisa slideshow tampilan seperti ini bisa diklik download, diklik double. Kalian mau bentuknya landscape atau portrait. Kemudian di sini kalian mau kertasnya apa? Misalnya kalian menggunakan kertas A4 ya. Oke, kalian pakai ini. Nah, otomatis akan disimpan. Download TM12 ya. Dashboard TM13 kelas B. Oke, kita lihat hasil downloadannya. Ada di sini. Kalian buka. Nih, dia tampilannya teman-teman. Kalian bikin tadi. Ya. Kayak gini dalam format PDF. Nanti pada saat kalian bikin laporan project, gunakan fasilitas download tidak print screen ya. Sehingga nanti kalian bisa kelihatan. Oke. Kelihatan nggak tampilan open PDF-nya, teman-teman? Di saya Kelihatan enggak. nggak? Ini hasilnya. Nih, nih, yang di PDF tadi yang kita download. Kelihatan ya? Oke. Jadi teman-teman, dapat kita hari ini kita sudah bikin. Kelihatan nggak ini tabunya tadi? Sudah kelihatan nggak ini tampilan tabunya, teman-teman? Kelihatan, Pak. Oke, nah terakhir berarti selesai ya untuk belajar dashboard hari ini ya. Kita juga bisa lihat, kalian bisa lihat dimension di tahun, kalian mau buat kategorinya ada subkategorinya misalnya all, pilihannya minta semua, oke ya. Nah teman-teman satu lagi jangan lupa file kalian save as to tableau public. Kalian login. Oke, ini yang kalian bikin tadi udah muncul di sini nih. Kalian main edit di sini, kemudian kalian publish ulang juga bisa. Edit, publish, nah, publish as. Di mana dashboard ya. Dan dari 13. Oke. Kalau kemarin kita nampilin semua source sheet, sekarang nggak usah, kita nampilin ini aja. Oke, saya pengen lihat hasilnya. Ya, teman-teman.
Dashboard penjualan TM13 kelas D. Ini outputnya. Itu ya teman-teman semua, sampai di sini ada yang kalian mau tanyakan? Jadi nanti di visualisasi kalian akan terlihat di profil. Ya, beberapa profil sudah kita bikin hari ini. M1 sudah siapa yang views? Sudah ada 2 orang yang views ya tampilan kita hari ini. Oke, teman-teman, dan stop screen sampai di sini. Jadi saya sudah ngajarin kalian bikin dashboard, positioningnya juga capture publik kalian masing-masing. Cuman Ya, 4 aja yang bisa ditampilin kalau di dashboard, Pak. Apa banyak? Oh, nggak ada maksud. 8 cuma ini kan kalau tidak sebelum namanya di dashboard nggak Jelek ya? nyaman lah dilihatnya. Pasti akan Oh, kecil yang pertama. oke baik. Terima kasih. Ya, pasti nanti akan kecil. Nanti tampilannya kecil. Terus yang kedua namanya dashboard, kita harus bisa milih mana yang worksheet yang paling penting. Karena tadi saya hanya mencontohkan saja dari sekian banyak worksheet mana yang harus penting yang ditampilkan. Sama kayak di mobil, dashboard di mobil kan informasi tentang mobil banyak ya. Cuman kan yang ditampilkan yang sangat-sangat penting bagi pengemudi ya. Contohnya kecepatan, kemudian kilometer, kemudian di dashboard juga kayak gitu, kita harus bisa milih mana dashboard yang emang penting banget gitu. Nah, nanti di project kalian, kita akan bisa lihat tuh. Kalian akan bikin sheet lebih, nanti akan tugaskan adalah nanti bikin sheetnya, nanti kalian tentukan untuk bikin dashboard, tampilkan 4 maksimal gitu, 4 lah. Nah, dari visualisasi yang kalian bikin, mana di antara 6-nya pimpinan. Ya, jadi itu sangat penting ya teman-teman, memahami hal tersebut gitu. Jadi bikin visualisasi ini tidak hanya sekedar kita bisa bikin ya, tapi yang terpenting satu, kita ingin menyajikan informasi apa dengan case yang ada. Yang kedua, kalau kita bikin dashboard, kata kuncinya adalah satu, dashboard itu datanya itu selalu berubah-ubah, ya tampilannya tetap. Contohnya orang pengen tahu adalah terkait misalnya tren penjualan, kan berubah-ubah tuh setiap saat. Kemudian ingin tahu jumlah apa quantity gitu kan. Misalnya kalau misalnya di kantor itu bahan baku stok gitu, ingin tahu stok gitu. Nah, itu kan penting. Kan datanya pasti berubah-ubah gitu ya. Dan tapi informasi itu sangat penting. Kalau misal di pimpinan atau manajer kan yang paling tahu berapa sih sudah terjual, berapa banyak sih yang dia sudah terjual dan sebagainya. Gitu ya, teman-teman. Jadi nanti saya akan kasih use case ke kalian. Jadi saya akan siapkan datasheetnya. Kalian, kalau ini kan datasheetnya Superstore ya, online Superstore ya. Nah, nanti akan ada datasheetnya itu yang online Superstore gitu. Tapi kalau akan ada datasheet terkait penjualan-penjualan kalian apa masing-masing use case beda-beda. Nah, karena ini kerja kelompok, maka mulai dari sekarang kalian harus ya ya kalian ya harus bisa tahu mana saja yang harus kalian siapkan gitu. Harus pertama kalian harus paham misalnya ketika dikasih use case, satu perhatiin datanya ini apa. Kemudian kira-kira dari data ini insight apa nih yang kita bisa bikin. Kita buat listnya ya. Kemudian dari beberapa list itu selanjutnya kita munculkan beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan itu kita akan jawab dengan membuat visualisasi. Makanya sangat penting adalah memahami konteks kasusnya dan memahami konteks datanya. Kira-kira dengan data ini saya bisa kasih informasi apa ya? Nah, dari sekian banyak informasi, kalian harus pintar-pintar tuh milih informasi apa yang paling penting yang bisa disajikan ke pimpinan. Nah, minggu depan kita akan bikin yang disebut dengan worksheet ya. Story. Nah, story ini lebih bercerita menjelaskan terkait apa yang kalian bikin.
Jadi bercerita tentang beberapa dashboard yang nanti dari beberapa dashboard itu bisa menghasilkan satu story besar cerita. Tadi Wisnu bertanya, Pak, saya punya 10 visualisasi dan semuanya penting. Nah, saya kan butuh dashboard lebih dari satu ya. Maka nanti Wisnu bisa dibuat dashboard satu, dashboard dua. Nah, nanti gabungan dari dashboard satu dan dashboard dua itu nanti bisa menjadi story. Nah, minggu depan kita pelajarin ya cara bikin story-nya. Jadi nanti projectnya nanti bisa bikin story. Teman-teman, aku minta sama kalian, kalau aku cek satu-satu random, aku yakin deh, kalian belum rapi semua bikinnya sampai saat ini. Karena dan aku sangat yakin banget kalian selesai kuliah ini, ya udah kalian lupakan gitu. Kalian nggak kalian rapikan lagi visualisasinya, nggak kalian cek lagi, ya kalian bikin gitu. Aku nggak bisa memaksa kalian gitu ya mempelajari ini karena ini kan tergantung kita suka atau tidak, gitu. Passion apa tidak. Tapi kalau sekedar hanya sekedar ya sudah saya melaksanakan kewajiban saya kuliah dengan Pak Doni Big Data Analytics ya sekedar tahu tentang Big Data, oh tahu tentang Orange, hanya tahu sedikit tentang Tableau, oh cara bikin worksheet seperti itu, bikin dashboard, story seperti itu juga nggak apa-apa. Karena kan saya, tadi kemarin saya bilang kan kembali adalah kepada kalian ya, yang ingin memperdalam silahkan gitu ya. Tapi paling tidak nanti ini modal buat kalian gitu ya. Kak, ini mata kuliah ini kan sebenarnya mata kuliah apa ya? Tambahan ya, saya nggak tahu juga di lintas apa saya kemarin karena kan yang di akunting emang mata kuliah wajib, tapi di jurusan manajemen dan ekonomi syariah kan enggak. Ini adalah sebenarnya tambahan skill knowledge yang kalian bisa dapatkan dari saya gitu ya. Artinya nanti kalian seorang mahasiswa manajemen, lulus manajemen, oh ternyata punya kemampuan skill menyajikan visualisasi-visualisasi yang berkaitan dengan manajemen gitu. Apakah terkait dengan sumber daya manusia atau terkait dengan manajemen talenta dan sebagainya. Dan kalian bisa bikinkan semacam dashboard. Ini menjadi modal buat kalian akan mampu bersaing dengan orang-orang lain gitu. Perlu kalian ketahui ternyata kemampuan penggunaan Tableau, visualisasi Tableau gitu ya, kemudian Orange Data Mining itu nggak harus dari anak-anak di Fakultas Ilmu Komputer. Banyak juga eh, mahasiswa-mahasiswa lain gitu ya, lulusan tidak Fakultas Ilmu Komputer, tapi dia menguasai data analitik gitu. Dia menguasai visualisasi. Karena apa? Karena nanti dalam dunia kerja kita tuh nggak hanya tergantung dengan satu skill keahlian, karena dibutuhkan adalah multi set keahlian. Nah, makanya teman-teman, tolong nanti ini dipelajarin lagi, didalamin lagi. Kalau misalnya kalian mau bertanya ke saya, mau diskusi ke saya, so, monggo silahkan saya welcome terkait hal ini. Nah, mungkin sebelum kuliah sebentar lagi akan saya close. Kita sampai 9.40 apa 9.20 ya? Wisnu, kita sampai jam berapa, Wisnu? Kalau di jadwal 9.40, Pak. Oh, 9.40. Oke. Nah, aku pengen kemarin aku nugasin apa buat kalian? Aku nugasin apa? Wisnu, udah diposting kan kemarin di grup Iya itu Pak yang bikin kotak-kotak Pak. Saya itu nggak tahu bahasanya apa. Ini kotak-kotak ayo. yang Netflix itu kan, visualisasi Netflix artificial. Nah, si Wisnu Ya, itu nggak tahu kotak-kotak, nanti nggak konsep. Oke, aku pengen lihat yang kalian udah bikin nggak? Mungkin aku random check aja. Aku pengen tahu di kelas ini seperti apa gitu. Pertama, Sepia Anwar. Kamu share screen yang kamu bikin terkait tugas yang kemarin, yang saya minta untuk diselesaikan. Oke, Bapak.
Ini Pak, udah. Kemarin bikinnya baru 2 ya? Bikinnya udah movie Udah kan? ratings, Top Oke. Director sama Oke. Little Pirate. Coba kamu bikin dashboard di sini Oke, dari file ini coba. sudah Pak. Bikin dashboard. Seperti yang saya ajarin tadi. Nggak ditarik kan? Gimana Pak? Sorry. Kak, kamu bikin dashboardnya Oke. untuk ketiga visualisasi ini. Yakin? 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 Iya Pak. Kayak gini bukan Pak? Sorry. Title-nya apa ya Pak? Gitu sih Pak, paling gimana? Oke, nanti kamu lanjutin ya. Bikin dashboard itu butuh jiwa seni juga ya. Jadi nanti mana tampilannya yang kecil. Ini kan kalau dilihat kan kurang nyaman ya. Iya. Nah, ini kok taruh kecil yang kiri, kenapa nggak taruh kecil yang besar? Atau nanti yang karena dia kotak, kamu taruh yang paling kanan yang besar, ini yang kecil. Nanti perlu desain seperti itu. Sebenarnya untuk bikin dashboard itu ada knowledge lain gitu, knowledge bagaimana kita bisa menyusun satu visualisasi yang kayaknya nyaman sih dilihat semua orang enak dan orang lain tertarik kemarin dan aku appreciate untuk ini. Tinggal berlatih karena nggak akan dapatkan trigger-triggernya aja, tapi pendalaman dan pemahaman nanti tergantung mahasiswanya berlatih dan menggunakan. Oke, thank you banget ya, Sepiana. Mungkin di stop share screen. Aku mau random check yang lain. Ya. Oke, Fania. Fania, kamu coba. Fania, adakah? Fania bisa di open cam. Fania nggak ada ya? Fania hadir nggak sih? Oke, nggak apa-apa. Nanti aku absen ulang. Kalau nanti nggak respon, aku anggap nggak hadir ya. Sebelum itu, Joanna. Monggo, silakan Joanna. Iya Kak, sebentar Kak.
Tadi saya udah sampai bikin dashboardnya, Pak. Good job. Kayaknya Johanna perlu lebih dalam. Oke. Saya bikin 1, 2, 3, 4, 5 sheet Iya, awalnya tuh saya masukin semua, Pak, dari 5. iya. Bagus, tampilannya juga bagus, representatif. Ya. Tinggal nanti ya kamu Cuma ini berusaha kenapa lebih. deh, Pak? Dia yang bagian numbers of movies TV shows per year ini, dia baru ada warnanya kalau saya pencet gitu. Oh, karena itu kamu filternya dihilangin aja. Oh, oke. Yang, Kan klik kanan, coba klik kanan. Nah, itu kan muncul tuh. yang ini ya, Pak. Oh, ada deh. Iya. Ya udah, Pak. Oke, oke, good job. Ini saya satisfied ya. Tinggal nanti pengaturan warna itu kan tergantung seni masing-masing ya. Background belakangnya tidak harus putih, mau dijadiin hitam, seperti itu. Ya, nanti tergantung bagaimana kreasi kalian. Tapi paling tidak semakin banyak kita membuat visualisasi. Intinya teman-teman, kita semakin tahu memaknai data-data yang ada. Semakin tahu kita mau bikin kayak gini ya, kita mau bikin kayak gini ya dari data. Gitu. Contohnya misalnya rating gitu yang di sini. Ternyata Joanna bisa bikin melihat berapa sih jumlah rating tertinggi gitu ya, apakah di TV 6, apa di TV 7 dan sebagainya. Berarti melihat rating berdasarkan jenis sih, jenis lainnya. Kemudian durasi juga bisa dilihat ya, movie dan TV action itu seperti apa, detail tertinggi ratingnya seperti apa. Ini teman-teman kembali lagi bagaimana teman-teman eh, bisa memvisualisasikan itu kalau teman-teman paham dan eh, makna dari data-data yang ada. Nanti dalam dunia kerja, kalau nanti kan kalau S1 itu kan sekarang ini kan udah nggak ada data entry ya, teman-teman. Pekerjaan untuk administratif, data entry itu udah sedikit sekali gitu. Justru misalnya ada pegawai-pegawai baru aku hire di Kementerian Keuangan, mereka sudah tak minta ngerjain tugas yang sifatnya analisis. Jadi kalau berbicara analisis, berarti kemampuan kalian, kemudian bagaimana pemahaman kalian terhadap data. Itu sangat penting. Nah, mulai sekarang nanti kalian latih lah gitu. Nah, ini Joanna good job. Nanti tinggal nanti dikembangkan lagi untuk yang lain bisa dikembangkan lagi. Nanti beda kasus, nanti beda topik. Oke, thank you ya, Johanna. Thank you banget. Oke, Iya, dalam Pak. terus. Terima kasih, Pak. Udah dua cewek ya. Aku mau coba cowok. Divo, kamu kayaknya tadi telat ya masuk. Divo, kamu bisa tayangin ya? Halo, Divo ada nggak di tempat? Wah, Wisnu bisa kontak Divo nggak? Dia kuliah nggak sih sama saya? Coba saya chat dulu ya, Pak ya. Kamu telepon aja. Kamu dicariin Pak Doni tuh. Kamu kuliah nggak gitu? Itu ada di chat, Pak. Dia balas ya, Pak. Hah? Jaringannya Dia, putus-putus. kamu lagi di mana? Oke. Tadi Fania juga gitu. Saya telepon nggak ada. Saya kontak nggak ada. Riko, kamu dengar nggak? Dengar, Pak. Oke, coba tayangin yang kamu kerjain. Yang kita tugaskan kemarin. Coba lihat. Pak, ini saya lagi di HP. Saya coba Apa? lagi. Nggak, laptopnya Saya join kenapa? pakai laptop dulu, Pak. Bentar. Oke. Enggak, ini saya lagi ngezoomnya pakai handphone, Kak. Ini Nggak tapi apa-apa. tadi saya udah ngikutin.
Ini saya Zoom Iya, pakai kamu share laptop screen dulu. laptop. Oke, sambil nunggu Riko, aku mau cek sound dulu. Kameranya ditutup. Ya, Zirwan. Oke, ditutup kameranya. Ya Pak, Oke, coba kamu share screen. Kamu pakai handphone pasti. Coba kamu share screen. ya Pak. Saya pakai laptop dulu. Oh, bukannya udah dari tadi harusnya pakai laptop. Saya pakai laptop juga Pak, tapi nggak join Zoom Pak. Oh ya, coba join Zoom. Udah bisa share screen Pak Doni. Oke, Riko. Oh, silakan. Oke, izin share screen ya, teman-teman. Oke. Ya, kalau saya tadi ngeditnya di website sih Pak. Gak apa-apa. Kalau kamu udah Saya bikinnya terlalu di rapihin. website. Oke. Oke. Pakai website juga nggak apa-apa sih. Yang penting yang hasilnya muncul. Tinggal nambahin yang bentuk PDF ya. Si nama, title, tinggal bentuk. Oke. Oke, Divo. Thank you ya. Oke, guys, untuk hari ini kayaknya cukup ya. Ya, rata-rata. Kalian sudah bikin. Nah, ini tinggal nanti dirapikan lagi yang sudah dibikin. Mungkin sebelum saya tutup, saya mau pastikan lagi. Apakah di sini ada yang belum siap absen? Saya, Pak. Siapa? Sevia. Oh, Divo dulu. Divo, kamu tadi telat ya, maksudnya. Terus siapa lagi? Reza, Pak. Bisa. Siapa lagi? Saya Siva, Pak. Ya. Sevia, Pak, Pak. 180. ya, kamu kemana, Sevia tadi? Saya tadi baru join 8.17, Pak. Absennya 8.12. Jadi saya nunggu absen di akhir aja. Siapa lagi yang belum siap absen? Pak Novita Yolanda. Hah? Siva, Oh, Pak. Novita oh, Yolanda Novita dulu. Novita tadi jam berapa joinnya? 8.20 Pak. Aduh, kenapa telat? Iya, Hah? saya ketiduran Pak. Ya Allah, jam segini baru bangun. Oke, siapa lagi yang belum? Siva, Pak. Siva, Pak. Siva Laila Putri. Iya. Sama alasannya ketiduran, baru bangun. Jam Saya berapa kamu udah join? bangun jam 6, Pak. Saya udah bangun jam 7. Saya bangun 7.55. Tapi ketinggalan. Oke, siapa lagi? Izia Bapak. Kezia juga sama, bangunnya telat. Iya Bapak, maaf. Ya, oh, anak cewek kok bangun telat sih. Oke, guys, cuman satu ya. Bapak, Izin maaf. ya, Kansa ya. Saya tadi habis dari toilet, Pak. Siapa tuh? Siapa? Fania. Iya, tadi pas random checking saya nggak bisa on mic karena lagi telat. Maaf ya, Pak. Lama banget toiletnya. Udah nungguin 5 menit. Ya udah nggak apa-apa. Guys, hari ini kita cukup sekian ya. Tolong nanti recordnya di-share ya Wisnu, biar teman-temannya dipelajarin lagi. Ini dalam bentuk iPad. Siap, Pak. Supaya nanti kalian punya kemampuan dan keahlian di data analitik meskipun visualisasi yang sederhana. Udah dikirim Wisnu bukunya ke saya. Itu teaser screen kita kelas hari ini. Oh iya, Pak. Nanti, Pak. Habis nge-zoom, Pak. Oke. Baik, teman-teman, saya akhirin pertemuan kita hari ini. Makasih banyak atas atensinya. Minggu depan kita nggak belajar tablu ya, karena kelas besar saya akan masih materi yang lain kan tablu gitu ya. Nanti kita akan lanjut lagi tablunya di pertemuan 15 untuk ngerjain story. Mungkin itu, kalau nggak ada lagi yang mau disampaikan. Makasih banyak atas atensinya. Saya berharap nilai kalian di sini bagus. Semuanya lulus, kalau bisa nilainya A semua. Tapi tentu untuk mendapatkan nilai A nggak gampang.
harus kalian benar-benar mengerjakan proyeknya dengan serius gitu ya. Oke, saya akhirin pertemuan kita pagi ini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.